Saudara, pada saat ini saya menampilkan khusus pembahasan tentang peristiwa mengenaskan dan mungkin masuk kategori pelanggaran HAM yang terjadi di Yahukimo, Papua, yang diklaim dilakukan oleh TPNPB OPM Kodap 3 Yahukimo di bawah pimpinan langsung Goliat Tabuni. Dan ini diklarifikasi oleh Sebi Sambom yang sebentar telah komitmen untuk masuk dan memperjelas segala sesuatunya tentang pembantaian yang dilakukan oleh anggotanya. Dan saudara, apakah ini merupakan ciri perjuangan yang namanya perjuangan suci dari TPNPB OPM untuk membawa Papua merdeka dengan melakukan pembantaian membabi buta terhadap semua orang, bahkan klaim yang biasa dilakukan oleh KKB, julukan pemerintah Indonesia terhadap TPNPB OPM, bahwa setiap kali mereka melakukan pembunuhan, KKB melakukan pembunuhan atau pembantaian, pembakaran dan sebagainya, terutama pembunuhan atau penyiksaan atau penangkapan, mereka selalu mengklaim itu mata-mata Indonesia, mata-mata NKRI, jadi semacam spy atau spionase. Dan seolah-olah kalau spionase itu layak dibantai, layak dibunuh. Apakah itu dibenarkan dalam hukum humaniter? Ya, dan kita akan membahas hal itu dengan semua saudara. Saya tidak mengundang orang khusus kecuali Sebi Sambom sendiri sebagai juru bicara TPNPB OPM yang harus mengklarifikasi semua ini. Ya, supaya berbagai kalangan yang menghendaki perjuangan yang bermartabat dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Papua itu tidak ternodai dengan perbuatan-perbuatan kriminal yang atasnamakan perjuangan tetapi kemudian melanggar hak-hak asasi manusia, terutama masyarakat sipil Papua, baik itu orang asli Papua maupun para pendatang yang mencari nafkah kehidupan di tanah Papua dan tidak ada urusan dengan politik. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang kekasih, saya menampilkan saja dulu dia punya thumbnail sembari menantikan Pak Sebi Sambom yang akan masuk memberikan klarifikasi. Saya sudah bagikan undangannya dan saya sudah memperlihatkan thumbnail video yang kita akan bicarakan. Thumbnail maksudnya thumbnail siaran ini, live stream yang akan kita bahas hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, saya berharap juga partisipasi Anda yang mengetahui peristiwa ini di Yahukimo untuk ikut berbicara dan menganalisis apa sebenarnya ini. Ya, dan jangan sampai semua ini hanya merugikan faksi perjuangan yang dikatakan beberapa pihak ini sangat menodai dan ini sangat mengenaskan. Saya orang Papua tetapi saya tidak setuju dengan cara-cara TPNPB OPM melakukan semua ini. Nah, itu sebabnya saya tampilkan saja dulu supaya kita bahas dari sini sambil menunggu Tuan Sebi Sambom untuk memberikan klarifikasi. Ini saudara-saudara, saya mendapatkan gambar-gambar ini semua dari kiriman langsung. Ya, ini saya sengaja tim kami memberikan blur karena ini banjir darah ini saudara-saudara. Leher terpotong dan sebagainya. Waduh, ini orang Papua sendiri tertelungkup, bersimbah darah, meninggal dunia. Ini orang Papua yang dibantai, dibacok, ini yang meninggal dengan leher hampir putus, dengan rambut keriting, dan aduh, ini juga yang pendatang yang diklaim bahwa ini merupakan mata-mata dan sebagainya. Lalu ini juga saudara-saudara. Ya, dan ini juga korban lainnya yang tidak mati, untung tidak mati, tapi mereka luka-luka, ditembak, dibacok, dan dipenggal, dipotong-potong, tapi ada yang hidup. Nah, ini ada beberapa orang dari pelaku
pembunuhan itu sudah ditangkap oleh tim dari Operasi Damai Kartens, dan sudah dijelaskan oleh Kaops Damai Kartens sendiri lewat satu media yang saya tidak perlu sebut namanya. Anda bisa cari sendiri nanti. Tapi Kombes Faisal Ramadhani sebagai Kepala Operasi Damai Kartens sudah menjelaskan bahwa tindakan kriminal yang dilakukan oleh KKB itu sungguh sangat memprihatinkan. Termasuk yang memberikan klarifikasi soal penangkapan ini, saudara-saudara, adalah dari Pak siapa ini? Ignatius Beni. Ya, Anda pasti kenal beliau. Sudah menjelaskan semua ini. Dan beberapa orang yang sedang dikejar. Dan saudara-saudara, saya mau bacakan dulu beberapa hal yang saya terima dan tidak mungkin saya sampaikan. Ya, ini langsung juga dari Sebi Sambom punya kiriman. Dan saya berharap Pak Sebi Sambom jangan mengingkari janji akan masuk, karena penting klarifikasi Anda untuk semua ini. Ya, sebentar. Saya harus sampaikan ini. Ya. Oke. Sebentar. Ini saya harus melihatkan. Mana dia tuh? Ya, saya harus baca langsung ini supaya bisa nanti diklarifikasi. Jadi ini saudara-saudara ya. The TPNPB News per 28 Agustus 2023 di-share oleh Sebi Sambom, juru bicara Komnas HAM, Komnas TPNPB. Sebentar, saya baca dulu saudara-saudara. Kami manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM di bawah kendali Maijen Terianus Sato, Kepala Kasum Komnas TPNPB, menerima laporan langsung dari Kodap 16 rupanya, Kodap 16 TPNPB Yahukimo tentang penyerangan kepada Intel dan teroris TNI garing Polri. Tulisannya begitu. Jadi mereka mengatakan TNI itu dan Polri adalah teroris. Dalam serangan tersebut mereka mengatakan satu anggota intelijen dan 2 teroris polisi meninggal dunia dan 9 orang lainnya luka-luka. Ya, dari mana yang mereka tahu ini intelijen? Ya, karena menurut Damai Kartens bahwa setiap kali mereka bunuh orang, mereka selalu klaim bahwa yang dibunuh itu adalah Intel, ya mata-mata, padahal ternyata setelah itu dibuktikan bahwa sama sekali tidak. Oke, kita lanjut. Silakan ikuti laporan langsung berikut ini. Laporan dari lapangan TPNPB Yahukimo Korowai, Minggu 27 Agustus 2023. Kejadian di Kalimerah, Distrik Awibon, Korowai, berbatasan Yahukimo dengan Pegunungan Bintang adalah saya, Bocor Sabolim, dengan pasukan yang melakukan itu untuk mengusir perusahaan asing. Jadi pelakunya Bocor Sabolim dengan pasukannya dengan alasan untuk mengusir perusahaan asing. Lalu dia melakukan teror pembunuhan kepada pendatang. Kronologis. Hari Minggu 27 Agustus 2023, Bocor Sabolim dengan pasukannya telah melakukan operasi di Kalimerah, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, berbatasan Kabupaten Yahukimo. Itu adalah saya, Bocor Sabolim, yang melakukannya. Kami masuk mulai operasi jam 12.00, serang sampai jam 1.00 siang.
Pasukan saya tidak ada yang kena, dan pihak kolonial Indonesia telah kami tewaskan sejumlah besar sebagai berikut. 1. Anggota intelijen, 2 anggota polisi, dan yang ketiga ada 9 lainnya luka berat. Siapa 9 luka berat ini kita tidak tahu, tidak dijelaskan. Pernyataan sikap kami tidak boleh perusahaan asing masuk di wilayah Korowai hari ini sampai Papua merdeka. Itu sikap kami dan ini murni dari kami TPNPB Kodap 16 Yahukimo. Kami siap bertanggung jawab. Demikian laporan langsung dari lapangan Yahukimo Korowai, Bocor Sobolim, Yahukimo Korowai. Ya, Jenderal Goliat Tabuni, Panglima Tinggi Setana Papua. Maijen Lekagok Telenggen, Komandan Operasi Umum. Dokumen TPNPB Kodap 16 Yahukimo. Demikian siaran pers manajemen markas pusat Komnas TPNPB OPM per 28 Agustus 2023 dan pengendali manajemen markas pusat di bawah pimpinan Maijen Terianus Sato bertanggung jawab atas siaran pers ini. Diteruskan kepada semua pihak oleh juru bicara Komnas HAM, Komnas TPNPB OPM Sebi Sambom, dan terima kasih atas dukungan serta kerjasama yang baik. Saya perlu ralat, mohon maaf, bukan Kodap 3, tapi Kodap 16. Tapi itu dibawa langsung juga tanggung jawab komandan tertingginya Goliat Tabuni dan Terianus siapa ini tadi? Ya, Maijen Lega Telenggen maksudnya. Terianus Sato juga terlibat. Oke, baik. Saudara-saudara, itu tadi jadi mereka mengklaim mereka bertanggung jawab. Ya. Oke. Sebenarnya ada satu lagi surat yang dikirimkan oleh Sebi Sambom untuk saya bacakan, tapi biar nanti beliau sendiri aja yang menjelaskan ketika nanti masuk sebentar ya. Baik, saudara-saudara, saya sudah bacakan hal ini kepada saudara, dan pembantaian masyarakat sipil oleh KKB atau TPNPB OPM akan diklarifikasi langsung oleh Jubir Sebi Sambom. Kodap 3 TPNPB bertanggung jawab. Ternyata ini salah informasi kami, bukan Kodap 3, Kodap 16. Ya, saya nggak tahu apakah ada Kodap 16 karena pernah dibantah oleh Jenderal Saul Bomai bahwa Kodap hanya 9 di bawah tanggung jawab Ketua OPM Jeffrey Bomanak. Baik, saudara-saudara, saya juga sambil menanti Pak Sebi Sambom, saya berharap Pak Sebi Sambom cepat masuk dan klarifikasi dan kita boleh ngobrol bersama, Pak. Ya, dan saya kirimkan juga link kepada saudara-saudara yang mau masuk bergabung dan menjelaskan. Mungkin ada di antara saudara yang tahu persis peristiwa di Yahukimo akhir-akhir ini. Ya, bisa masuk bersama dengan saya, kita ngobrol sama-sama. Tuhan berkati. Ya, ini sangat mengenaskan saudara-saudara ya, karena setahu saya mestinya kita tidak tidak melakukan hal-hal yang melanggar kemanusiaan. Ya, maksud saya janganlah kemudian masyarakat sipil dikorbankan. Sangat tidak elok gitu loh kalau masyarakat sipil dikorbankan lalu kemudian diklaim sebagai mata-mata. Nah, pertanyaan saya, kalau mata-mata layak nggak diperlakukan seperti itu? Kalau sudah ditangkap ya nggak usah dibunuh, nggak usah disiksa begitu. Mungkin Anda tawan jadi sandera atau apalah. Tapi kalau langsung dibantai, dibunuh, itu cuma dugaan juga mata-mata. Pertanyaan kami,
Dari mana bisa Anda mengklaim itu mata-mata? Dari mana? Ya kan mesti ditahu persis itu. Ciri-cirinya apa yang dia lakukan sampai dia layak dikatakan mata-mata. Jangan cuma asal klaim demi pembenaran diri. Itu yang sangat tidak apa ya, tidak manusiawi lah. Itu bisa masuk kategori kriminal. Nanti jadi betul semua klaim pemerintah Indonesia bahwa kalian itu bukan tentara tapi kriminal. Ya, padahal kalian mati-matian minta jangan kami dibilang kriminal, kami bukan kriminal, kami tentara, tentara pembebasan nasional Papua Barat. Tapi perlakuannya kayak kriminal gitu loh. Nah, bahkan kalian menyerang perlakuan TNI Polri, menganggap mereka teroris, menganggap mereka juga kriminal karena memperlakukan katanya saudara-saudara kalian seperti itu. Ya, itu di zaman-zaman yang lalu mungkin, bahkan Anda bilang sekarang pun diperlakukan seperti itu, tetapi kalian justru juga memperlihatkan perlakuan yang sama. Bahkan yang paling mengenaskan kemarin video yang saya terbitkan, ya, bahwa sesama anggota TPNPB atau tentara juga akhirnya saling bunuh, saling mengeksekusi satu dengan yang lain. Tentara pembebasan, tentara nasional Papua katanya. Ya, sama-sama. Hanya karena menganggap mata-mata, nggak peduli saudara sendiri dihajar, dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya, di mana perjuangan suci itu maksudnya? Perjuangan yang bermartabat itu di mana ya? Kalau manusia diperlakukan seperti binatang, tidak diperhatikan. Ya. Oke, jadi silakan Anda masuk. Anda yang mau masuk, Pak Sebi Sambom, saya berharap Anda cepat masuk, Pak, untuk mengklarifikasi ini. Bahkan kalau misalkan juga Pak Ketua OPM ada dan melihat ini, bisa tolong jelaskan apakah ini di bawah tanggung jawab Anda. Ya, Pak Jeffrey Bomanak, Anda turut bertanggung jawab juga ini karena atas nama TPNPB OPM ini. Ya, jelaskan di mana yang namanya perjuangan suci kalau membantai orang-orang sipil seperti yang ada di gambar ini. Ya, saya sudah ganti klarifikasi jubir Sebi Sambom. Kodap 16 TPNPB bertanggung jawab. Nah, ini saya berharap Sebi Sambom turun, masuk, sudah berjanji melalui WhatsApp pribadi yang dia sampaikan untuk mau masuk dan mengklarifikasi semua dan mau bicara. Ya, tolong jangan di ini. Ya, saya kirim lagi sekali. Oke. Saudara, bisakah Anda menjawab pertanyaan saya? Apakah dalam konteks peperangan, taruhlah KKB yang digelar oleh TNI Polri atau pemerintah Indonesia terhadap TPNPB OPM, itu betul-betul tentara. TPNPB OPM ini betul-betul kombatan. Layakkah kombatan dalam perjuangan kemerdekaan itu memperlakukan orang-orang yang manusia sipil kayak begini nih? Ini kan tidak ada tampang-tampang tentara, tampang-tampang ini. Oh, ini orang-orang pendatang yang mencari hidup, mencari nafkah di tanah Papua. Mereka tidak ada urusan dengan politik perjuangan kemerdekaan Papua, kebijakan pemerintah Indonesia. Mereka datang di sana dengan harapan mereka dapat uang, dapat kehidupan, karena mereka mengalami kesusahan di Indonesia. Lalu klaim sepihak dari TPNPB OPM atau Sebi Sambom sering mengatakan bahwa mereka akan mengusir semua orang-orang asing yang ada di Papua. Jadi kalau Papua merdeka, bahkan semua pendatang itu akan diusir dari tanah Papua. Nah, ini kan sangat meresahkan gitu loh. Berapa juta orang yang akan disingkirkan dari 8 juta penduduk kira-kira sekarang keseluruhan orang Papua itu. 2 juta kurang lebih
penduduk asli, orang asli Papua, dan berarti 6 juta lainnya akan diusir dari Papua. Apakah ini yang Anda masukkan sebagai salah satu agenda perjuangan Papua untuk kesejahteraan masyarakat Papua? Baik Ketua OPM maupun juru bicara OPM, Pak Sebi Sambom, tolong dijelaskan kepada kami hal ini. Ya, ya, jadi kasihan gitu loh. Jadi susah ya. Ada orang mengatakan bahwa tempat-tempat itu rawan, kenapa dimasukin? Ya, di mana tempat yang tidak diklaim rawan? Padahal kan sebenarnya untuk membantu juga masyarakat Yahukimo, misalkan untuk membangun infrastruktur di sana, membangun fasilitas-fasilitas umum. Ya, jadi bagaimana kriterianya yang tidak rawan? Daerah mana yang tidak rawan? Bahkan di daerah-daerah yang tidak ada peperangan, istilahnya tidak ada KKB atau TPNPB OPM juga, tiba-tiba saja jadi rawan dibuatnya. Nah, saya tidak tahu. Saya cuma sedih, kecewa, marah, jengkel, karena orang bisa dibantai seperti ini. Ya, jadi gimana ya? Kalau Anda mengatakan bahwa kayak ini, Ben Ricky bilang, daerah konflik itu tidak boleh ada masyarakat yang masuk cari nafkah. Soalnya OPM bisa anggap itu mata-mata TNI. Klarifikasi daerah konflik, Papua seluruhnya daerah konflik dong. Berarti benar tidak boleh ada pendatang yang datang di Papua. Mesti diusir semua. Semua pendatang di Papua. Bagaimana? Ibu Dorce bilang begini, Dorce Kondologit, Pak Bishop, pendatang itu mereka buta kah? Sudah tahu tempat itu rawan. Kenapa sampai mereka bisa ada di situ? Siapa yang suruh pendatang sampai ke tempat itu? Itu yang perlu jadi tanda tanya, siapa yang suruh? Pertanyaan balik buat Ibu Dorce Kondologit. Ya, dari mana Anda tahu, dari pihak siapa yang bisa menerangkan bahwa daerah Yahukimo itu daerah konflik? Ya, itu kan mesti ada penjelasan resmi dari kedua belah pihak. Pernahkah TPNPB OPM menjelaskan daerah-daerah tertentu ini daerah konflik? Kalau daerah Ndugama dan beberapa daerah yang lainnya sudah jelas diumumkan dan sudah tidak ada masyarakat, bahkan sudah ada yang mengungsi. Ya, tapi kalau daerah ini saya nggak tahu, saya nggak pernah dengar. Tapi pertanyaan saya, kalau orang misalkan datang dalam rangka membangun daerah itu, kerja, ya, lalu kenapa harus dibunuh, kenapa harus dibantai? Pertanyaan saya, orang yang tidak bersenjata layakkah dibunuh, dibantai? Apakah itu bukan pelanggaran HAM? Itu pertanyaan saja. Ya, Set Papua bilang sudah diumumkan oleh TPNPB OPM. Tolong sampaikan mana pengumumannya, Pak. Pak Set Papua, tolong diklarifikasi, Pak. Ada pengumuman di mana, daerah mana saja yang TPNPB OPM sudah umumkan, bilang itu daerah perang, daerah konflik, jangan masuk warga sipil. Apakah juga sudah dikeluarkan warga Yahukimo dari sana? Gitu. Nah, sedangkan ini juga ada orang Papua kok, orang asli Papua yang dibantai, yang digorok, yang dipotong-potong, ditembak mati. Dan lebih banyak orang Papua kayaknya. Nah, coba minta tolong Pak Set Papua carikan, Pak, di mana redaksi pengumumannya, semacam kayak redaksi resmi begitu yang dikeluarkan. Ya, seperti yang saya baca tadi. Kan setiap kali ada pernyataan, Sebi Sambom selalu membuat pernyataan rilisnya, tertulisnya. Minta tolong Pak Set Papua. Ya, supaya termasuk oleh juru bicara Sebi Sambom, di mana rilisnya dan apakah sudah dipublikasikan, media apa yang dipakai untuk publikasi, apakah sudah dikirim
ke pemerintah Indonesia atau Kaops Damai Kartens di sana atau Kapolda, supaya Kapolda menginstruksikan kepada semua orang bahwa jangan masuk ke situ atau harus diungsikan. Ya itu harus jelas dong, jangan asal klaim gitu loh. Ya, sekali lagi saya nggak berpihak kepada siapa-siapa kemana-mana, saya nggak pusing dengan yang namanya TPNPB OPM dengan pemerintah Indonesia Damai Kartens atau apa. Saya pusing lihat ini darah ditumpah. Tanah Papua itu tanah Injil, tanah suci, tanah diberkati. Jangan menumpahkan darah terus di Papua. Itu nanti jadi tanah terkutuk. Nanti jadi hakal damai itu. Urusan saya itu, Bung. Saya nggak pusing kalau mau merdeka atau tidak merdeka. Saya nggak pusing dengan kebijakan NKRI harga mati atau mati harga. Saya nggak pusing. Yang saya pusing ini kok dua belah pihak ini tumpahkan darah terus-terus ya. Mau jadi apa itu Papua kalau darah terus ditumpahkan? Haus darah banget kalian. Ya. Kalau misalkan mau perang, ya komitmen dong. Jangan masyarakat sipil diganggu. Nggak ada alasan bilang, oh itu mata-mata. Anda tidak perlu dimata-matai. TPNPB OPM tidak perlu dimata-matai. Anda sudah dimata-matai dari satelit kok. TNI Polri tidak usah pakai mata-mata manusia. Ngapain mau pakai mata-mata manusia, sudah apa terbatas kok jangkauannya. TNI Polri sekarang sudah punya alat canggih. Dan Anda sendiri tahu kok, di atas hutan Papua mungkin saja sudah berterbangan itu drone ya, pengintai. Saya nggak tahu sih, tapi mungkin saja ya. Jadi nggak ada alasan Anda bilang itu mata-mata lalu berhak dan boleh dikata halal darahnya. Ini pertanyaan bagi saya. Kalian bilang perjuangan suci, perjuangan bermartabat. Apanya yang bermartabat seperti ini? Perjuangan suci macam apa ini kalau terus saja tumpahkan darah? Berhentilah TPNPB OPM menumpahkan darah. Saya yakin tidak ada perkenanan Tuhan di sini untuk perjuangan yang menumpahkan darah di zaman sekarang ini. Perjuangan kemerdekaan itu kan bisa melalui diplomasi, kan yang sudah dilakukan selama ini. Berbagai pihak, berbagai faksi perjuangan Papua Merdeka, baik di dalam maupun di luar negeri. Kenapa lagi mesti pakai pertumpahan darah begitu rupa? Bagi saya ini sangat biadab. Saya nggak peduli alasanmu mau alasan peperangan atau apa. Ya. Oke, saya terima dulu Pak